Puji Tuhan Bapak Ibu, kami sangat bersyukur bisa menyapa jemaat Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan di hari yang baru, kesempatan yang baru, dan secara khusus di momentum ulang tahun Gereja Kristen Nazaraean Philadelphia yang ke-42. Saya ingin terus mengajak kita semua mengingat tentang panggilan gereja, tentang tugas gereja, tentang esensi gereja, dan sekarang kita akan kembali memikirkan tentang ketika saya dan saudara menjadi bagian dalam gereja atau kita adalah gereja, apa yang menjadi panggilan kita. Renungan ini mungkin akan membuat kita berjalan atau menuju pemikiran yang berbeda dari pemikiran-pemikiran sebelumnya sebagai bagian dari gereja dan bahkan sebagai gereja itu sendiri. Firman Tuhan yang ingin saya bacakan adalah Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat 1-4, sedikit lebih panjang daripada biasanya, demikian firman Tuhan. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ini adalah narasi firman Tuhan di gereja mula-mula. Ketika gereja mulai bertumbuh dan keberadaannya mulai diketahui, dikenal, dan dirasakan oleh sebagian orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Satu sisi, banyak orang yang tertarik untuk menjadi bagian dalam jemaat, eklesia atau gereja. Tapi sisi yang lain, ada orang-orang yang merasa keberadaan gereja itu mengancam atau mengganggu. Mereka tidak setuju dengan pengajaran yang dibawa oleh rasul-rasul, memberitakan tentang kebangkitan, keselamatan dalam Yesus, kebangkitan orang mati, dan lain sebagainya. Akibatnya, seperti yang kita baca di sini, jemaat gereja mengalami tantangan dan penganiayaan. Teks ini mengingatkan kita sebagai gereja Tuhan, ada sebuah panggilan yang harus kita sadari. Bukan hanya panggilan untuk bersekutu, merasakan kasih, menikmati kebersamaan dan kehangatan, tapi panggilan gereja yang harus kita sadari adalah gereja dipanggil untuk siap menghadapi tantangan zaman. Saya adalah gereja, saudara adalah gereja, dan kita adalah bagian dalam komunitas gereja. Salah satu panggilan yang harus kita sadari adalah ketika kita menjadi gereja, kita harus siap untuk menghadapi tantangan zaman. Zaman akan berubah, dunia ini akan berubah, tetapi satu hal yang tidak berubah. Zaman ini atau dunia ini selalu tidak senang dengan kehadiran gereja. Dunia, kuasa kegelapan, sistem dan pemikiran dunia akan terus berusaha menggilas dan membinasakan gereja. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Dalam konteks ini, jemaat menghadapi tantangan yang berupa penganiayaan, penderitaan, persekusi, bahkan seperti yang kita baca tadi, Stefanus harus rela menyerahkan nyawanya, dirajam sampai mati karena dia mempertahankan identitasnya sebagai gereja. Mungkin tantangannya bentuknya berubah, tetapi tetap sama. Sepanjang zaman, gereja akan terus menghadapi tantangan demi tantangan. Di momentum ulang tahun GKNF yang ke-42, kita akan kembali diingatkan bagaimana supaya kita menjadi gereja yang siap menghadapi tantangan. Mungkin bukan batu seperti Stefanus, mungkin bukan penjara seperti jemaat mula-mula, mungkin bukan penderitaan fisik yang kita hadapi, tetapi sekularisme, tetapi kedagingan, tetapi materialisme, tetapi godaan untuk meninggalkan Tuhan. Itu adalah tantangan kita. Ada satu lagu yang berbicara tentang bagaimana gereja harus kuat. Lagu ini menggambarkan bahwa gereja itu seperti bahtera. Kira-kira bunyinya seperti ini: gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudra dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Mengingatkan kita tentang gereja yang seperti bahtera.
dengan berbagai macam gelombang, badai, dan tantangannya, tapi kita punya tujuan sampai di seberang. Mari kita berjuang sebagai gereja dalam menghadapi tantangan zaman. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk berkat dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan menikmati firman Tuhan. Tolong kami supaya kami siap menjadi gereja yang bukan hanya mengalami sukacita, kasih, dan persaudaraan, tetapi juga siap menghadapi tantangan zaman yang menerpa kami bagai gelombang yang seram, badai yang mengamuk, dan terus kami berjuang untuk maju sampai ke seberang. Terima kasih Tuhan, berkatilah gereja-Mu, berkatilah jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.